Sudah lebih dari 2 pekan lalu, ruang publik ramai dengan terbongkarnya aktivitas sebuah rumah produksi film di Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang ternyata aktivitas di dalamnya memproduksi ratusan judul film porno. Hasil rilis Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya September 2023 lalu mengungkap bahwa kasus produksi film porno ini akhirnya terbongkar bermula saat pihak kepolisian melakukan patroli rutin cyber dan kemudian menemukan 3 website yang mentransmisikan video porno film dewasa ke publik dengan durasi 1 sampai dengan 1,5 jam. Dengan sistem pembayaran berlangganan, para pelaku ini kemudian berhasil menjalankan industri film porno selama setahun dari tahun 2022. Dari hasil pendalaman dan pengembangan kasus ini, polisi kemudian menetapkan 5 orang tersangka, yakni I yang berperan sebagai sutradara dan pemilik rumah produksi, Jaas sebagai kameramen, AIS editor film, AT sebagai teknisi mesin dan sebagai sekretaris yang juga merangkap menjadi talent. Selain kelima para tersangka yang sudah dilakukan penahanan di Mapolda Metro Jaya, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 16 pemeran film porno, namun hanya 12 orang yang datang sebagai saksi. Salah satu pemeran yang juga hadir dalam pemeriksaan tersebut adalah Siskai, wanita berusia 25 tahun yang menjadi pemeran utama dalam film yang dibuat rumah produksi kelas bintang berjudul Keramat Tunggak ini. Dalam pengakuannya, Siskai bercerita bagaimana awalnya ia menolak melanjutkan syuting film ini dan kemudian akhirnya luluh saat dipaksa untuk melakukan adegan intim dewasa yang tidak terdapat di dalam naskah. Kalau merasa dijebak sih tidak ya. Bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Saya satu-satunya talent yang tidak ingin lanjut syuting saat itu karena dipaksa untuk beradegan di luar skrip. Tapi karena di surat perjanjian dia menyebutkan bahwasanya ketika ada tuntutan hukum nantinya pihak kedua yaitu saya sebagai talent tidak ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab penuh ditanggung oleh pihak pertama, makanya saya percayakan kepada mereka karena yaitu tadi saya diketemukan oleh tim legal atau kuasa hukum dari PH tersebut. Lantas bagaimana bisa film porno yang diproduksi di tengah perumahan warga ini bisa berjalan lancar tanpa adanya kecurigaan oleh siapapun di sekitarnya? Hasil penyelidikan polisi menemukan 3 lokasi tempat berbeda yang dijadikan rumah produksi film porno ini, diantaranya Studio 1 KBB dan Studio kedua KBS atau Karya Bintang Studio, yang keduanya berada di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sedangkan lokasi yang ketiga berada di Jati Raya Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tim Fakta kemudian menelusuri salah satu rumah yang dijadikan tempat diproduksinya film porno ini di daerah Srengseng, Jakarta Selatan. Sebanyak 120 film porno diproduksi di 3 kawasan berbeda di Jakarta Selatan. 2 diantaranya ini ada di Srengseng, Sawah Besar, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian satu lagi ini berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita akan lihat langsung seperti apa lokasi dari salah satu ruko begitu ya, tempat pembuatan film porno yang berhasil memproduksi 120 film porno ini. Kita akan temukan faktanya bersama saya, Tiara Harap. Oke, ini adalah lokasi yang diduga atau sempat dilakukan penggerbekan oleh pihak kepolisian sebagai tempat produksi film porno. Kalau saya sedikit gambarkan dari depan, ini sebenarnya terletak di jalan raya ya pemirsa, ya cukup ramai, berhadap-hadapan dengan banyak sekali usaha-usaha kecil di sini. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini sebenarnya tidak ada yang mencurigakan dari bangunan ruko ini. Dan di sebelah kanan persis, ini ada toko sembako begitu. Logikanya ini memang banyak sekali orang yang kemudian ini melewati sekitaran ruko ini, tetapi apa yang kemudian ini menyebabkan warga tidak sama sekali curiga dari aktivitas yang berada di dalam ruko ini. Kita sedikit mendekat. Tidak ada garis polisi memang, tapi ini tergembok. Tidak ada tanda ataupun juga tulisan apapun di sini. Inilah yang kemudian bisa Anda bayangkan menjadi lokasi dari pembuatan 120 film porno yang diinformasikan ini durasinya adalah sekitar 60 hingga 90 menit. Rumah bercat putih yang memiliki 2 lantai ini diketahui menjadi salah satu dari 3 rumah tempat aktivitas produksi film porno.
Berada di kawasan jalan yang ramai dilintasi kendaraan serengseng sawah Jakarta Selatan, tim Fakta menguak pengakuan warga mengenai aktivitas rumah produksi film porno. Yang diketahui warga di sini, di sebelah ini apa sih mungkin usahanya atau yang lagi dibikin di dalam? Bilangnya cuma kantor YouTuber gitu doang, nggak? Hal yang tidak jauh berbeda yang diceritakan oleh Mardi mengenai aktivitas kantor di depan tempat usahanya karena selalu terlihat sepi dan tertutup. Sejak habis lebaran ini kayaknya nggak pernah terbuka di toko. Kalau sebelum lebaran? Sebelum lebaran ada sih, kalau belum puasa ada aktivitas sekali-sekali, seminggu sekali ada. Gitu saya lihat. Ada pernah juga syuting-syuting di pinggir jalan sini gitu. Syuting-syuting di pinggir jalan di mana nih? Berarti kayak wira-wiri di sebelah sini, Ya, di depannya Pak Wardi rumahnya. Sebelah situ sampai ke tokonya itu. Ada berapa orang Pak Wardi kira-kira? Ya kalau orang syuting ya ada beberapa orang ada 10 kira-kira? Nggak sampai? 10 nggak sampai kayaknya deh. Ada 7 apa 5 orang gitu. Itu aja saya lihat sih. Itu walaupun itu sekali seminggu dalam waktu bulan puasa itu cuma sebentar cuma syutingnya. Kalau dari Pak Wardi sendiri melihat ada kecurigaan nggak sih Pak? Kan sebelum lebaran kan katanya masih sempat beraktivitas ya? Kalau menurut pendapat saya sih nggak ada curiga, perasaannya soalnya aktivitasnya di jalan doang kan sini. Pelaku sempat interaksi sama Bapak? Nggak pernah kenal gitu. Terbongkarnya kasus produksi ratusan film porno ini berkat hasil penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang melakukan patroli rutin cyber dan akhirnya menemukan 3 website yang berisikan transaksi berlangganan film porno membership secara eksklusif. Dari ungkap kasus yang kita lakukan pada sekira tanggal 21 Juli 2023, kami mendapatkan fakta dari hasil penyelidikan yang kami lakukan oleh tim penyelidik Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa ditemukan adanya 3 website yang mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, termasuk di dalamnya juga pornografi. Dari situ kemudian kita lakukan penyelidikan lebih jauh dan kemudian kita lakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka I beserta 4 orang lainnya. Total ada 5 orang tersangka yang kita lakukan penangkapan, 4 diantaranya adalah tersangka pria dan 1 lainnya adalah tersangka wanita. Di mana kelima orang ini merupakan sutradara, produser maupun kru dari rumah produksi yang membuat film-film bergenre dewasa, bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun bermuatan pornografi. Dan salah satu tersangka wanita ini, atas nama tersangka E, juga selain berperan sebagai sekretaris dalam rumah produksi dimaksud, juga sebagai talent wanita yang dilibatkan dalam pembuatan film porno dimaksud. Selanjutnya, pada minggu ini kita akan lakukan pemeriksaan, minggu ini dan minggu depan kita akan lakukan pemeriksaan terhadap para ahli. Ada 6 orang ahli yang kita libatkan dalam pemeriksaan ini, dalam penyidikan dugaan tidak pidana terjadi, 2 ahli ITE, 2 ahli pidana, dan 2 ahli di bidang pornografi. Di mana dari 11 talent wanita, 9 orang diantaranya telah memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di ruang penyidik Subdit Cyber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan 5 orang talent pria, kelimanya sudah kita lakukan pemeriksaan dan memenuhi panggilan penyidik. 2 talent wanita yang belum hadir sampai saat ini masih kita identifikasi terkait dengan domisili maupun tempat tinggal dari yang bersangkutan. Untuk kemudian nanti akan kita kirimkan kembali surat panggilan ulang kepada yang bersangkutan. Diharapkan 2 minggu ke depan setelah pemeriksaan ahli kita lakukan, kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah gelar perkara penetapan tersangka. Apakah status saksi yang saat ini disandang oleh 9 orang saksi talent wanita yang sudah kita lakukan pemeriksaan, termasuk 5 orang saksi talent pria yang sudah kita lakukan pemeriksaan juga, layak untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka atas minimal 2 alat bukti yang sah. Seperti itu, Pak. Dari keterangan yang didapatkan pihak kepolisian melalui para tersangka, khususnya dari sutradara ya Pak ya, ini cara mereka mencari dan juga mengundang talentnya untuk bermain dalam film porno tersebut ini seperti apa? Jadi dari keterangan yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan,
tersangka ini dalam merekrut para talentnya ini, pertama satu didapatkan dari jaringannya. Jaringan mungkin sedikit lebih spesifik Pak, ini jaringan seperti apa? Bisa dikatakan sebagai prostitusi online kah atau bagaimana? Itu yang masih kita dalami. Jadi yang jelas bahwa tersangka I dalam mendapatkan talent ini pertama bersumber dari jaringannya, kemudian yang kedua dari pantauan medsos yang dilakukan oleh tersangka I. Keterangan dari para talent yang sudah diperiksa kemudian ini, mereka mengaku dieksploitasi, kemudian juga merasa bahwa mereka dijebak, ditipu secara legalitas. Ini dari pihak kepolisian menyikapinya seperti apa? Ya, jadi semua keterangan yang diberikan oleh saksi, baik itu saksi talent wanita maupun saksi talent pria dalam keterangan yang diberikan di hadapan penyidik, itu kita hormati, kita hargai. Namun kita juga ada agenda untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Jadi dari semua barang bukti yang kita temukan, dari hasil analisa laboratorium forensik cyber yang sudah dilakukan atas semua barang bukti yang kita lakukan penyitaan, termasuk nanti pemeriksaan ahli, itu yang nanti akan kita bawa dalam pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Sebenarnya keuntungan yang kemudian ini didapatkan oleh pelaku ini sampai berapa? Mencapai berapa Pak? Ya, untuk sementara ini keuntungan yang didapatkan oleh tersangka I mulai dari bulan April 2022 sampai pada bulan Juli 2023 yang kemudian kita lakukan pengungkapan kasus ini, setidaknya 500 juta rupiah sudah diraup keuntungan oleh tersangka I ini, Mbak. Sebenarnya adegan-adegan yang berada di dalam film tersebut ini betul-betul adegan intim kah? Jadi dari film maupun video yang ditransmisikan, didistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang dilakukan oleh tersangka I yang bermuatan pornografi maupun bermuatan pelanggaran kesusilaan ini yang ditransmisikan lewat 3 website, baik Kas Bintang, kemudian Toge Film, kemudian Bosinema, itu yang sudah melalui proses editing. Pak Dir, untuk 120 film tersebut ini memasarkannya seperti apa? Ya, jadi dari fakta penyelidikan maupun penyelidikan yang kita dapatkan bahwa bisnis proses dari dugaan tidak benar terjadi yang dilakukan oleh tersangka I dalam mentransmisikan, mendistribusikan semua informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan maupun pornografi, itu dilakukan dengan cara tersangka ini mempromot lewat akun Twitternya. Jadi mempromot lewat akun Twitternya, dan di situ kemudian dicantumkan paket-paket, pilihan paket berlangganan seperti itu. Jadi mulai dari pilihan paket berlangganan 1 hari itu membayar Rp50.000, kemudian paket berlangganan 1 minggu sebesar Rp150.000, kemudian berlangganan 1 bulan sebesar Rp250.000, dan yang terakhir adalah berlangganan setahun dengan harga atau tarif Rp500.000. Dan itu semua yang tadi dilarikan ke rekening, 3 rekeningnya I tersangka ini tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Dir. Jadi setelah customer maupun kliennya ini membayarkan sejumlah uang dari paket berlangganan yang dipilih, kemudian nanti dari klien ini akan diberikan oleh tersangka I, yaitu ID maupun password yang bisa kemudian mengakses lebih jauh semua konten video yang di-share oleh tersangka I, seperti itu, Mbak. Pak Dir, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih di Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak. Kita temukan fakta lain. Dia kemarin keluar rumah buat ngambil uang, gitu dia ngomong, ibu anaknya main porno ya, itu sakit, digituin di depan. Pasca terbongkarnya kasus film porno dan menetapkan 5 tersangka oleh polisi, total 12 orang saksi yang menjadi artis atau pemain film yang hadir memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Ada 8 talent pria dan 4 talent wanita saat menjalani pemeriksaan secara bergantian di Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya. Mereka antara lain selebgram Firly Virginia yang mengaku merasa dijebak Irwansyah karena tidak tahu film yang diperankannya adalah film dengan adegan film dewasa. Kemudian ada Zafira San yang juga mengaku dijebak oleh sang sutradara karena menurutnya 4 judul film porno yang ia perankan tidak sesuai kesepakatan. Lalu Caca Novita yang mengaku merasa dipaksa berperan di film porno. Terakhir Meli 3GP
Ia mengaku merasa trauma karena dipaksa melakukan semua adegan dewasa dan hanya dibayar 1 juta rupiah. Kalau aku cuma 1 episode kan aku udah trauma juga main di situ. Tapi aku emang dari awalnya jam tahu 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. dibayar cuma Dibayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Lantas sejauh mana pengakuan artis dan pemain dalam film porno tersebut yang merasa dipaksa dan dijebak oleh tersangka, sang sutradara? Tim Fakta menemui Firly Virginia, salah satu pemeran artis film porno yang juga berprofesi sebagai model dan selebgram. 2022 bulan Desember saya dapat DM dari lewat IG dari karya Bintang Bersama, yang dimana itu yang punya Irwansyah. Oke. Dan Itu rumah ini. produksi maksudnya atau? Saya juga kurang tahu saat itu. Dan dia bilang, film mau syuting nggak? Dia bilang syuting konten YouTube seperti foto, karena dia tahu background saya adalah foto model. Dari situ saya tanya dulu dong seperti apa, gimana. Terus akhirnya saya cek lewat benar YouTube, memang ada YouTube kelas bintang atau karya Bintang Bersama. Saya cek film-filmnya memang bukan yang dewasa ya, ada yang religi, komedi gitu. Jadi saya pikir oh ya sudah, dan kebetulan di postingan di IG-nya itu ada salah satu teman saya namanya Rilelus. Makanya saya pikir oh ini aman, makanya saya mau. Seminggu dari sana saya mau datang ke Jakarta, dijanjikan adalah fee sebesar 2 juta. Awalnya ya? Awal ya, sebesar 2 juta 1 hari syuting. Nah, dia hanya memberikan, saya minta DP dong, karena saya posisinya ada di Bandung. Dia kasih DP cuma 500.000, tidak ada akomodasi, alias tidak ada transport, tidak ada. Semua pribadi? Semua pribadi. Saya datang ke lokasi yang di Serengseng Sawah, saya datang terus ngeliat tempatnya ya ruko biasa. Saya nggak ada curiga apa-apa di sana. Kita syuting, dalam gue syuting masih baik-baik aja. Ternyata nggak lama kemudian ada yang namanya dipegang. Sebentar, awalnya gitu. syuting tuh syuting apa maksudnya? Syuting film, dan saya pun Dan nggak itu tahu genrenya judulnya. Genre? Saya ikut-ikut aja gitu loh. Karena kebetulan saya juga perlu uang, mama saya lagi sakit. Oh jadi sudahlah saya ikutin, mungkin syuting biasa, karena yang saya tahu di YouTube-nya tuh oh syuting biasa. Memang itu full set gitu. Apa full. tapi filmnya pada saat itu maksudnya genrenya apa? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Jadi tahu. kayak oh jadi diiyakan langsung main gitu aja. Iya. Nggak ada ada skrip, tidak ada. Nggak ada skrip juga. Tidak ada. Jadi semuanya itu langsung. Dan Mbak Firly kita nggak coba untuk menanyakan mungkin ke produsernya? saya belum nanya karena pikir ada temen juga gitu. Oh ya oke. sudahlah gitu. Nggak lama setelah syuting mulai agak sore, keadaan mulai berubah. Dimana mulai ada Fir mesti pakai baju seksi dan mesti dibuka. Agak bingung loh om, ini nggak apa-apa. Terus saya bilang ini aman. Terus dia bilang aman Fir, ini sudah legal dan berbadan hukum. Saya tanggung jawab. Nah, dan itu lagi tidak akan terlihat, kata dia. Bagian tertentu tidak akan terlihat. Oh ya sudah, itu nanti pasti di crop lah, ada editing gitu. Oh ya sudah. Satu saya risih karena apa? Ya ada talent lah ya, mesti pegang-pegang apa. Oh ya sudah gitu loh. Hari itu saya memainkan adegan dewasa, Mbak Firly, adegan dewasa. pada saat itu ya, Pada saya pertama tinggal kali. Pertama kali saya syuting. Dan Mbak Firly Saya menerima hal itu kah atau seperti apa? Menyetujui artinya dalam hal ini? Posisi saya itu udah terjebak di situ. Mau mundur nggak bisa, maju pun nggak bisa, karena posisinya sekarang kita udah di setengah jalan. Kalau ya pasti kita kan mikirin nih, loh kita udah setengah jalan udah kerja nih, masa iya kita ngambil duitnya? Tapi saya sempat menolak ke Miran. Saya bilang nggak apa-apa Fir, ini legal udah badan hukum, kamu nggak usah takut. Gitu ya. Oh, ya udah. Tapi saya udah bilang waktu itu karena Sempat ada nolak, terus ada pemaksaan nggak? Atau hanya menjelaskan bahwa ada seperti dong. apa? Dia bilang apa? Kamu nggak usah takut kok. Ini tanggung jawab, saya tanggung jawab gitu loh. Bahasanya dia. Saya udah bilang mundur, ya udah. Terus memang dia ada kayak semacam pelecehan gitu, saya suruh pegang tangannya dia. Dan kalau ke saya ya, dia ada bilang apa? Jangan suka milih-milih kerjaan. Kalau misalnya kamu menolak ya itu, kamu gak akan dapat kerjaan di mana-mana. Pengancaman pun ada. Kalau di total secara keseluruhan dari tahun 2022, Mbak Firly sudah main berapa film sih? Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu, karena setiap kali saya kan hanya talent callingan ya. Jadi di saat mau syuting ya syuting, tapi saya nggak pernah tahu judulnya apa, saya nggak pernah lihat. Hanya salah satu judul di mana Keramat Tunggak Itu yang itu rame ada kemarin. ya rame kemarin, itu ada skripnya, tapi semua adegan banyak yang di luar skrip. Jadi diarahkan langsung gitu ya? Diarahkan sama langsung sutradara ditunjuk. Kalau kita nggak ngerti nih, ditunjukin langsung sama dia, diarahkan. Gue maunya kayak gini nih Fir, gitu. Keramat Tunggak itu kita syuting di bulan puasa. Dan dimana dalam bulan puasa itu saya di calling itu sehari sebelum syutingnya Siska itu.
Nah, saya baru dapat skrip itu hari H. Hari H. Orang kan udah dapat duluan, kan mungkin ada reading apa saya juga nggak tahu. Saya di calling itu sehari sebelum mereka syuting. Dan itu syutingnya ada di Pasar Minggu. Oke, ini kan ada 3 tempat ya. Ya. Berarti kalau yang Kalau pertama Mbak kali Firly- saya syuting itu di Serengseng Sawah di Studio 1, Heeh. Studio 2. Oke, di Nah. Serengseng sendiri kan ada 2 tuh ya. Iya, ada Yang di 2. sebelah toko sembako. Yang bukan? toko sembako itu di Studio 2. Oh, Studio Studio 1-nya itu ada di yang samping Minimarket. minimarket. Oke. Berarti untuk yang Ramat Tunggak ini Ramat yang Tunggak, di iya, Pasar di Minggu. Pasar Minggu. Oke. Seperti apa itu prosesnya, Mbak? Di Pasar Minggu itu biasa dalam jam tertentu kita masih syuting biasa. Jadi masih syuting yang nggak ini karena saya bukan pemeran utama juga di sana, saya cuma supporting. Jadi nggak terlalu ini dilihat gitu dari pagi sampai jam-jam tertentu sesudah buka puasa barulah ada adegan dewasanya. Jadi memang kalau dari Mbak Firly pribadi nggak masalah juga dengan adegan-adegan yang kemarin itu sebenarnya dimainkan, itu bukan masalah besar buat Mbak Firly kan? Atau seperti Sebenarnya apa? bukan masalah besar, itu gimana ya, kita kepepet juga, kita kan butuh kehidupan lah. Ya kalau saya ada kerjaan lain, saya nggak mungkin ngambil kerjaan itu, saya pasti cari kerjaan lain lah, karena posisinya Desember 2020 itu sudah mau selesai COVID, kita kerjaan susah, jadi mau nggak mau makanya saya ambil kerjaan itu. Diinfokan kemarin sempat ada perbedaan pembayaran ya, kalau dari Ya. Mbak Firly sendiri berapa? Saya yang diterima? dibayar hanya Fee-nya? tergantung apa yang saya perankan. Misalkan ada pemeran ini ada pemeran utamanya ya, kamu jadi sportingnya tuh bayarnya 1 juta satu hari. Kalau misalkan pemeran utamanya saya itu 2 juta. 2 juta itu Iya. sudah maksimal artinya ya, Mbak, ya? Ya, bahkan kita tuh kerja di batas kerja wajar. Yang mana pagi kita sudah harus datang sampai jam 4 pagi syutingnya. Itu udah batas udah nggak wajar sih sebenarnya. Dengan fee segitu Ya, gitu dan kita dikasih waktu istirahat itu bentar. 2 kali istirahat, paling 30 menit langsung take lagi. Dan kita pakai baju juga, kadang ya pakai baju ala kadar gitu loh. Nggak yang ini, cuman memang dalam itu semua itu kan ala-ala hanya pura-pura saja. Nggak capek Mbak Firly? Saya bingung kan. Capek Saya ya. pengen coba membayangkan begitu lama gitu ya prosesnya, hanya dikasih waktu istirahat beberapa jam, dengan mungkin fee yang didapatkan menurut Mbak Firly juga tadi hanya 2 juta sepadan. maksimal. Ya nggak sepadan, tapi kita kan namanya butuh makan, ya kan, butuh kehidupan gitu. Ya gimana ya, dibilang capek, dibilang kesel, dibilang berasa nggak ada harga dirinya tuh bener gitu loh. Gimana ya, saya kan satu, saya harus ngebiayain orang tua. Kedua, saya butuh hidup nih. Kalau nggak kita kerja begini mau gimana, siapa yang mau ngasih? Emang ada yang mau ngasih cuma-cuma? Kan nggak ada. Mbak Firly, maaf saya juga mau nanya, kalau dari orang tua Mbak Firly, tahukah apa yang kemudian ini dilakukan dalam pekerjaannya Mbak Firly ini? Sebenarnya gini ya, kalau orang tua saya sebenarnya nggak tahu saya kerja apa. Dia taunya saya model saja. Tapi begitu kasus ini naik, mama saya sempat kaget. Dan mama saya tinggal sendiri di rumah, itu di Bandung. Yang saya takutkan dia anfal, karena dia punya penyakit. Mama saya sampai nggak mau keluar rumah. Dia kemarin keluar rumah buat ngambil uang, gitu ada yang ngomong, ibu anaknya main porno ya, itu sakit, digituin di depan. Kaitan dengan apa ya, image Mbak Firly mungkin di sosial media, apalagi ditambahnya dengan kasus ini, pernah nggak sih Mbak, mohon maaf sekali saya harus menanyakan hal ini, sempat ada yang nawar dalam tanda kutip? Banyak, bahkan ada yang ngomongin cuma 1 juta doang ya, Fir, sini mendingan tidur sama gua. Itu banyak, makanya saya sampai sekarang nggak mau buka DM Instagram. Itu datangnya lewat DM atau ada yang pernah DM ngomong Instagram. langsung, WhatsApp misalnya? DM Instagram, kalau sekeliling paling liatnya udah kayak apa sih gitu loh, ngeliatnya kayak berasanya kayak gue tuh punya apa ya, penyakit gitu loh. Padahal kita tuh kalian tuh nggak tahu yang kita alamin tuh kayak gimana, kalian nggak tahu. Kita dikerja, kita dieksploitasi sama dia tuh gimana tuh. Bahkan belakangan ini kita nggak pernah tahu ada BTS yang keluar. Tadi Mbak Firly bilang kalau padahal pada saat proses syutingnya ini masih menggunakan ada yang beberapa underwear menggunakan, misalnya. ya itu yang pertama kali syuting memang ada yang disuruh dia memang buka. Oh, jadi sempat ada adegan Iya. yang memang buka full. Iya betul.
Oke. Itu saya sudah nggak mau apa, ternyata itu BTS keluar. Makanya saya bingung kenapa BTS ini bisa keluar. Dan itu yang mau saya jadikan bukti untuk lapor balik. Mbak Fili, saya ingin kembali membahas mengenai tadi ada beberapa orang yang nggak tanggung jawab gitu ya, untuk seenaknya bertanya mungkin sesuatu yang membuat Mbak Fili sedikit tersinggung mengenai tawar-menawar, apakah kalau bahasanya anak sekarang open BO Iya, gitu betul. ya. Itu respon dari Mbak Fili sendiri seperti apa? Ada memang Omongan-omongan beberapa kayak mungkin yang dia bisa BO nggak, mungkin karena postingan saya juga yang salah gitu. Sempat terpikir untuk diiyain nggak? Kalau saya mau udah kaya kali saya, ngapain saya harus kerja main film mau kayak gini dilecehin juga lagi. Kasarnya mendingan saya langsung aja, duitnya lebih banyak. Dan saya fee kecil aja saya ambil. Mbak Firly, terima kasih banyak sudah mau bercerita sama kami, tim Fakta. Sehat selalu, Mbak Firly. Kita temukan fakta selanjutnya, pemirsa. Hukum harus punya efek jerah di situ. Dan hukum tidak boleh berhenti di depan pintu, tidak boleh berhenti hanya di pelakunya, tapi di industrinya. Rata-rata pemainnya itu mendapat bayaran yang besar sekali, Makanya untuk kasus ini agak menarik untuk dibedah lebih jauh. Kenapa orang-orang para talent ini jadi mau berperan dengan bayaran sekecil itu menurut saya gitu, dengan durasi 1 jam. Karena ini sudah menjadi rahasia umum lah kalau kita gali lebih jauh gitu, bahwa film yang tersusah dibikin itu sebenarnya salah satunya adalah film dewasa, film porno. Ini menarik. Gitu. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Kang Maman Suherman yang merupakan pengamat sosial sekaligus orang yang kemudian ini pernah melakukan investigasi berkaitan dengan pelacuran. Betul ya, Kang ya? Ya, itu skripsi saya di kriminologi. Oke, Kang Maman, terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk tim Fakta. Sama-sama. Saya menemui Kang Maman tentunya untuk membahas isu produksi film porno yang ramai beberapa hari belakangan ini. Saya ingin tahu sebenarnya dari kacamata pengamat sosial, fenomena apa yang bisa terbaca di sini, Kang? Kita melihat dari ramainya begitu ya talent yang bergabung, kemudian mereka merasa tertipu dengan adanya film porno tersebut. Ada bahkan 5 orang sekarang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka yang mendirect langsung masuk di dalamnya. Seperti apa penilaian Kang Maman? Pasar film porno dari dulu sampai sekarang tidak pernah berkurang nilainya. Sangat besar. Bahkan 2 tahun terakhir ini setiap tahun menurut satu sumber nilai pasarnya itu 97 miliar dolar. Dan makin besar, makin punya banyak kesempatan negara-negara karena media sosial. Dulu pusatnya misalnya di Amerika dengan 12 miliar dolar, lalu kemudian di Jepang menjadi industri yang luar biasa. Kita dari dulu mendengar misalnya tentang casting iklan sabun dan lain sebagainya beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu talent-talentnya dijanjikan bahwa ini cuma casting, Anda buka seluruh tubuh nggak akan disebarkan, tapi ternyata disebarkan. Jadi menurut Kang Maman, bisa tidak mereka-mereka yang tergabung sebagai talent ini dikatakan sebagai korban begitu? Karena kita dengar bersama ya Kang ya, bahwa mereka kemarin merasa dan mengaku terjebak, dieksploitasi, ditipu secara legalitas dari video itu sendiri. Seperti apa pandangan dari Kang Maman? Yang pertama jelas, kalau sampai tidak ada kontrak itu sudah sebuah kesalahan. Kalaupun dijanjikan tapi kemudian ternyata tidak dikasih, ada nggak unsur penipuan di dalamnya? Berarti kan ada kemungkinan penipuan itu yang nanti harus dibuktikan kan? Betulkah mereka dijanjikan kontrak lalu tiba-tiba tidak ada? Itu yang pertama. Yang kedua, betulkah mereka pernah dijanjikan bahwa yang akan disebarkan entah itu ke layar kaca, entah itu ke channel khusus, sudah melewati sensor film. Kalau sudah melewati lembaga sensor film dan kemudian masih juga lolos, berarti kan bukan kesalahan di dia nih. Tapi ternyata tidak melalui proses itu kan. Tidak melalui proses sensor film. Nah itu yang harus diperdalam lagi ke mereka. Mereka dijanjikan itu atau tidak. Jadi peluang-peluang bahwa mereka terjebak saya tetap melihat. Kejanggalan-kejanggalan itu Kang memang sepertinya memang harusnya sudah terbaca ya dari awal. Pertama tidak ada kontrak, kemudian pada saat take video pertama juga sudah ada rasa tidak nyaman yang kemudian dirasakan oleh para talent sendiri. Nah, apa yang kemudian faktor lain menyebabkan mereka ini tetap berlanjut selain di bawah tekanan? Tapi saya lebih melihatnya dari sisi ekonominya. Dari sisi bagaimana mereka terpaksa dan dipaksa untuk terlibat di dalam pembuatan film ini misalnya. Sekalipun bayaran yang diterima sebenarnya bagi mereka sendiri juga
tidak sepadan ya Kang, 1 hingga 2 juta per episode per syuting. Dan Bagi siapa yang mengatakan itu tidak sepadan? Talent. Iya. Salah satu talent mengatakan dari pagi sampai pagi hanya dibayar 2 juta. Ibaratnya begitu. Lalu kenapa tidak berhenti misalnya? Itu dia. Itu lagi-lagi menggambarkan ada kuasa yang dia tidak bisa hindari. Makanya yang harus ditelusuri lebih jauh tentang sejauh mana kuasa orang-orang di belakang layar yang membuat mereka jadi tidak berani keluar dalam produksi film ini. Ada nggak ancaman-ancaman yang membuat mereka akhirnya betul-betul tidak lagi bisa keluar dalam sindikat perdagangan, salah satu bentuk sindikat perdagangan manusia seperti ini. Karena biasanya mereka tidak berani karena hal-hal tersebut. Yang kedua, dominasi pemilik modal terhadap orang yang bekerja itu juga sangat kuat. Dan ini yang harus betul-betul terus ditelusuri. Lagi-lagi menurut saya, mudah-mudahan kajian, analisa, penayangan dan lain sebagainya tidak berfokus dan mengobjektifikasi perempuan sebagai pemainnya misalnya. Tapi kita harus lihat betul-betul secara keseluruhan, dan yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang di belakang layar, orang-orang yang memproduksi, orang-orang yang menyebarluaskan, membuat ini bisa diakses oleh publik, bahkan membisniskan. Tapi ada juga yang terjebak, saya juga tetap melihat peluang kemungkinan ada yang dijebak. Adanya kemungkinan itu ya Kang ya. Ini kan juga salah satunya, ini bisa dibilang kita sebut praktik pornografi. Itu tidak terlepas juga dengan adanya open BO, prostitusi online dan juga sebagainya yang juga menjamur begitu di Indonesia. Kang Maman sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Dikaitkan dengan adanya penyebaran video porno akhir-akhir ini ya? Seperti apa? Open BO bukan fenomena baru. Menjadi terkesan baru karena munculnya media sosial. Jadi lebih terbuka sangat gitu terbuka, ya? sangat transparan. Jam 9 malam, jam 10 malam kita buka media-media sosial penuh dengan hashtag Open BO, penuh dengan gambar-gambar orang-orang yang diperdagangkan di situ misalnya. Ada nggak tindak lanjutnya? Kalau sampai tiap jam 9, jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat nih, kita buka saja media sosial, sebutin saja media sosialnya. Langsung tuh muncul hashtag Open BO dengan video-videonya. Sehingga orang kemudian mengatakan bahwa selama ini tidak ditangani secara tuntas, ya nggak akan pernah akan selesai. Apalagi mereka melihat potensi media sosial yang sedemikian luas. Nggak sedikit juga Kang sebenarnya yang kemudian ini terseret penawaran dari Open BO itu sendiri ataupun juga prostitusi sebenarnya bukan dikarenakan faktor ekonomi seperti yang tadi sudah kita bahas Kang Maman. Tapi kemarin saya juga sempat berbincang, hanya iseng-iseng aja gitu. Jadi kayak ada tambahan yang lumayan gitu menurut dia, ya udah iseng-iseng aja, why not? Jangan kaget kalau ada anak-anak yang hanya ingin mendapatkan gadget yang terbaru, lalu kemudian terlibat dalam Open BO. Dan itu yang menjadi salah satunya, dan itu yang dimanfaatkan oleh mucikari-mucikari yang melihat potensi itu. Apa yang terkuak belakangan ini, mucikari berumur 24 tahun mengelola anak-anak umur 14-15 tahun. Coba aja dicek faktor ekonomi tapi juga gaya hidup. Mereka dijebak dengan diberi pinjaman untuk mendapatkan gadget terbaru dan harus bayar dengan cara seperti itu. Ini yang saya bilang yang harus dikuak kejadian-kejadian di belakang layarnya nih. Hukum harus punya efek jerah di situ. Dan hukum tidak boleh berhenti di depan pintu, tidak boleh berhenti hanya di pelakunya, tapi di industrinya. Kalau memang kita ingin bicara tentang menindaklanjuti secara serius. Pemberantasan itu sendiri ya Kang. Mungkin nggak sih tapi sebenarnya diberantas terakhir? Kenapa? Itu semua mungkin tidak diberantas kalau menurut Kang Maman. Loh kenapa tidak? Undang-undangnya udah jelas kok. Jadi mereka juga. Tapi lagi-lagi mereka berhenti di depan, gitu ya, mereka berhenti di depan pintu. Yang kita dengar di layar kaca, yang kita dengar di pemberitaan kan selalu adalah orang-orang yang pekerja-pekerja seksual komersialnya. Bahkan yang dimunculkan muka-mukanya dan wajah-wajahnya mereka, aktor intelektualnya jarang sekali dimunculkan. Yang lebih lucu lagi kemarin yang mucikari yang berusia 24 tahun, identitasnya ditutupi, matanya ditutupi. Kang Maman, makasih banyak sudah memberikan pandangannya kepada kami, bermanfaat sekali, sehat selalu Kang Maman. Makasih. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa. Uangnya besar, terus mikirnya juga daripada aku pacaran gitu ya sama pacar, terus dia papain nggak dapat apa-apa, ya udah aja gitu loh. Fenomena wanita panggilan yang dikenal dengan Open BO
telah menjadi perhatian publik saat ini karena istilah Open BO telah menjadi labeling yang praktiknya tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik prostitusi. Gaya hidup hedonis dan serba materialistis membuat faktor kebutuhan hidup meningkat hingga memaksa para wanita ini melakukan cara instan untuk memperoleh pundi-pundi rupiah dengan waktu yang singkat. JJ, nama wanita yang kami samarkan, salah seorang pelaku praktik Open BO, mengungkapkan kepada tim Fakta bagaimana seluk-beluk menjalani profesi wanita Open BO dengan klien mulai dari kalangan biasa sampai kemudian pejabat negara. Pertama kali itu sekitar tahun 2018 atau 2019, pertama kali terjun kerja di entertain. Itu aku kenal sama orang karena sering bareng-bareng, akhirnya deket dan dia menawarkan, di situ aku terjun. Cara nawarinnya gimana nih? Dan Ya, entertainnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. entertainnya itu kebetulan aku kerja malam. Kerja malam di klub hosting. Jadi hosting itu aku kayak ngeramein acara, ngeramein klub karena aku sering ketemu sama si orang ini. Akhirnya dia lama-lama nawarin gitu. Nawarinnya gimana? Ya bahasanya aku nih kayak, lu mau nggak sama gua gitu. Nanti gua kasih sekian-sekian. Berapa pada saat itu? Pada saat itu 4,5. 4.500.000. Yes, satu malam. Oke, untuk satu malam. Dan kamu langsung yain? Nggak langsung mengiyakan. Apa yang dipertimbangkan oleh JJ nih pada akhirnya sampai oke deh, akhirnya saya nyobain gitu. Karena pertama kali mikirnya kayak uangnya besar dan daripada Singkat juga ya, Iya, uangnya besar, terus mikirnya juga daripada aku pacaran gitu ya sama pacar, terus dia apain nggak dapet apa-apa, ya udah aja gitu loh. Sama klien sekalian yang dibayar langsung gede, satu malam doang lagi. Oke, itu pertama kali dengan tarif 4.500.000. Tapi kenal sama orangnya waktu itu ya? Kenal karena kan kita tuh kenalnya udah dari si hosting selama kerja itu. Iya. Karena kerjaan. Iya, deket lama-lama akhirnya dia berani lah ngomong kayak gitu. Oke, nah setelah itu berlanjut sampai sekarang? Sama orang ini? Untuk Open BO-nya itu sendiri? Berlanjut. Apa yang pada akhirnya memutuskan untuk kayaknya nih dilanjutin aja deh? Ya karena iseng-iseng berhadiah Kak, uangnya gede kan. Sebentar, aku mau memastikan dulu, ini pekerjaan utamanya JJ nggak? Enggak, bukan. Pekerjaan utama, artinya ada pekerjaan lain? Ya, aku pekerjaan lainnya ada lagi, ini hanya sampingan aja sih sebenarnya. Oke, akhirnya ingin melanjutkan itu karena? Ya karena sampingan? Iseng-iseng aja, dibilang tambahan juga iya sih ya Kak. Cuma lebih ke iseng aja gitu loh. Kalau misalnya aku sekiranya dapat klien yang emang tipe aku suka sama dia, aku kenal, dan misalnya aku dari temen aku kenal, ya udah kenapa enggak gitu loh. Tarifnya rata-rata berapa? 4 juta ke atas. 4 juta ke atas. Kalau JJ sendiri sekarang, untuk sekarang? 5 juta. 5 juta. Oke, aku juga pengen tahu dong, ini untuk mereka-mereka yang kemudian ini minta ya menawarkan diri, itu dari mana sih rata-rata? Pejabat ada, pengusaha ada, iya. Oke. Usianya? Tua-tua sih 40 ke atas. 40 ke atas. Yang pernah apa ya bareng sama JJ, pejabat juga pernah? Pernah. Pejabat di tingkat apa? DPRD. Iya. Aku mau tahu juga, JJ melakukan ini emang kemauan, artinya bisa menikmati gitu ya, atau ada paksaan, ada trigger di balik ini semua? Nggak ada sih, kemauan sendiri aja. Kemauan sendiri aja. Jadi artinya ya udah, kalau misalnya ada ayo, enggak juga. Betul. Nggak ada masalah gitu. Pernah nggak dapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari klien? Nggak pernah, karena kan aku milih kliennya juga. Yang sekiranya memang aku kenal, terus kalau misalnya aku dapat dari teman, ya teman aku meyakinkan aku kalau dia memang kenal sama orang ini. Terus yang memang aku nyarinya yang ini loh tipe gue gitu loh. Oke. Jadi memang ada standar sendiri ya buat JJ ya. Itu yang dari mulut ke mulut. Kan kita sekarang banyak juga yang melalui aplikasi secara online. Itu ada nggak sih di lingkungan JJ seperti itu juga? Kebetulan kita nggak ada sih Kak. Terus kita juga nggak tahu aplikasinya aplikasi apa. Jadi semuanya langsung? Iya. Kita langsung personal dari klien ke klien aja. Aku sih nyebutnya klien ya. Seberapa sering? Kalau tadi kan kita ngomongin yang satu klien. Kalau yang lainnya seberapa sering?
Kalau kita ngitung mungkin dari 1 bulan, JJ bisa berapa kali? Ya, aku ngambil dalam sebulan ya paling sekali atau 2 kali. Itu dalam sebulan 2 kali, yang paling banyak pernah sampai berapa kali? 5 kali ya Kak. Sekarang ini kan banyak juga kasus yang disoroti berkaitan tapi ya bukan melulu mengenai Open BO, seperti salah satunya ada pesta seks di situ, kemudian juga ada kasus video porno beberapa minggu belakangan yang lagi disoroti. Ini mereka ini ada kaitannya nggak sih sama Open BO menurut JJ? Kalau menurut dilihat aku, dari kasusnya aja ya. Dilihat dari kasusnya kayaknya ada sangkut pautnya sama Open BO deh. Apa tuh maksudnya tuh adalah imbas atau cara lain? Imbasnya mungkin ya Kak, dari Open BO mungkin karena mereka satu perkumpulan kali ya, satu circle. Kalau aku kan memang satu grup tapi kita kan sendiri-sendiri gitu loh. Mungkin kalau mereka karena satu perkumpulan kali ya. Itu kan tadi ada tarif tuh 5 juta kalau dari JJ. Pernah semacam kayak dikasih fee tambahan sampai berapa kira-kira? Oh pernah. Kira-kira? Pernah sampai 12 juta tapi itu keluar kota. Oh keluar kota. Iya. Untuk berapa hari berarti? Waktu itu ke Surabaya sekitar 2 hari. 3 hari. Oke, JJ, makasih banyak udah mau bercerita sama tim Fakta. Sama-sama. Sehat selalu. Polisi mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Para pemain pun terancam hukuman pidana sekalipun ia merasa dieksploitasi, ditipu, kemudian juga dijebak dalam kasus ini. Kemudian dari pengamat sosial Maman Suherman berharap agar ada sanksi dan aturan yang tegas atas hal ini, tidak hanya kepada mereka yang terlibat langsung dalam pemain video porno tersebut, melainkan kepada industri yang terlibat aksi pornografi beberapa hari belakangan ini. Lantas apakah betul bahwa aksi pornografi yang kemudian ini dinilai sebagai jalan keluar untuk mendapatkan uang dalam sekejap ini bisa diberantas? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.